Sang pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez, mengaku menjalani balapan paling menantang secara mental dalam karirnya saat tampil di GP Prancis 2025. Meski gagal meraih kemenangan, pembalap Ducati Lenovo tersebut tetap tampil konsisten dan berhasil mengamankan posisi penting dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Balapan yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, pada Minggu malam, 11 Mei 2025, benar-benar menjadi ujian berat bagi Marquez. Ia mengungkapkan bahwa 10 lap terakhir adalah momen paling intens dalam karir balapnya. Ketika tinggal 10 lap terakhir, saya harus berjuang ketat. Dan ini adalah perjuangan mental terberat dalam karir saya, terutama dalam 10 lap terakhir, ujar Marquez. Meski tak naik podium tertinggi, Marquez merasa sangat lega karena berhasil menyelesaikan balapan tanpa insiden. Leganya luar biasa. Saya tidak jatuh. Itu adalah perjuangan utama saya, mencoba tetap di atas motor, lanjut pembalap yang kini telah mengumpulkan 171 poin dan memimpin klasemen sementara. Marquez juga membagikan rahasia keseimbangannya di lintasan. Menurutnya, ia cenderung melakukan kesalahan ketika terlalu santai di atas motor. Justru saat ia berada di bawah tekanan dan berkendara dalam batas maksimal, ia bisa lebih fokus dan mengendalikan motornya dengan tepat. Biasanya saya jatuh saat sedang terlalu santai. Tapi ketika saya mengerahkan intensitas yang tepat, saat mengandalkan insting dan berkendara di batas, saya bisa menggunakan rem dengan benar, jelasnya. Di sisi lain, balapan di Le Mans menyajikan kejutan besar bagi publik tuan rumah. Johann Zarco, pembalap asal Prancis, sukses menjadi juara di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan ini mencatatkan sejarah, menjadikan Zarco sebagai pembalap Prancis pertama yang menang di Le Mans sejak tahun 1954. Sulit dipercaya, saya masih tidak mengerti apa yang terjadi. Saya butuh waktu, ini ajaib, ujar Zarco dengan penuh emosi setelah finish di posisi pertama. Kemenangan Zarco bukan hanya menjadi momen pribadi yang membanggakan, tapi juga mengangkat kembali nama Le Mans sebagai kandang yang ramah bagi pembalap lokal. Sementara itu, Marquez tetap melaju sebagai kandidat kuat juara dunia, namun dengan tekanan yang terus meningkat dari para rivalnya. Dengan sisa musim yang masih panjang, pertarungan mental dan teknis akan terus menguji konsistensi sang baby alien dalam mempertahankan posisinya di puncak klasemen MotoGP 2025. Marc Marquez menunjukkan kedewasaan dan perhitungan matang saat tampil di MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu malam, 11 Mei 2025 waktu Indonesia. Meski tidak menjadi pemenang dan hanya finish di posisi kedua, pembalap tim Ducati Lenovo ini tetap merasa puas. Sebab, hasil itu sudah cukup untuk mempertahankannya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025, unggul jauh atas para rivalnya. Balapan seri ke-6 musim ini berjalan dalam kondisi lintasan yang sangat tidak menentu. Hujan ringan yang turun menjelang balapan membuat banyak pembalap kebingungan, termasuk Marquez, yang akhirnya memutuskan mengganti motor dari ban basah ke ban kering saat warm-up lap. Namun keputusan itu justru membuatnya terkena hukuman double long lap penalti, sebagaimana aturan baru yang berlaku musim ini. Tak berhenti di situ, di tengah balapan lintasan kembali diguyur hujan. Marquez pun harus kembali menukar motornya demi menyesuaikan kondisi trek. Drama di lintasan membuat balapan semakin menantang, terutama dari sisi strategi dan kontrol emosi. Di tengah situasi yang rumit itu, Marc Marquez memilih untuk tampil tenang dan tidak gegabah. Ia tidak memaksakan diri untuk mengejar Johann Zarco, pembalap LCR Honda yang akhirnya keluar sebagai juara. Zarco sendiri diketahui tidak mengganti motor sejak awal lomba dan mengambil risiko besar yang akhirnya berbuah manis. Marquez yang kini berusia 32 tahun menunjukkan kematangan. Alih-alih tampil ngotot, ia sadar bahwa memaksakan diri di lintasan licin justru berpotensi membuatnya kehilangan lebih banyak poin. Saat balapan, saya sangat berhati-hati di awal karena saya tahu saya akan menyentuh garis putih yang sedikit basah dan bisa terjatuh, ujar Marquez dikutip dari Motosan. Ia pun menegaskan bahwa pendekatannya kali ini adalah meminimalkan risiko, terutama setelah 2 kali gagal finish di seri sebelumnya karena terjatuh. Biasanya saya orang yang suka ambil risiko dan mencoba inovasi. Tapi hari ini saya bilang ke diri saya sendiri, minimalkan kesalahan, lanjutnya. Keputusan itu terbukti tepat. Tambahan 20 poin dari posisi kedua cukup untuk menjaga posisinya di puncak klasemen dengan 171 poin, unggul atas Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang gagal meraih poin di Le Mans. MotoGP Inggris pada 25 Mei mendatang akan jadi ujian berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, Marc Marquez kini tak hanya cepat, tapi juga cermat.
Marc Marquez harus puas finish di posisi kedua pada balapan utama MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans, Minggu, 11 Mei. Dalam duel melawan Johann Zarco, Marquez tak mampu memberikan perlawanan dan tertinggal cukup jauh, hampir 19 detik di garis finish. Namun meski kalah di lintasan, Marquez justru mencatat kemenangan penting dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Hasil MotoGP Prancis membuat posisinya di klasemen sementara kian tak terkejar. Sementara Marquez finish di podium kedua, dua pesaing terdekatnya justru gagal mencetak poin. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dari tim Ducati Lenovo, hanya mampu finish di posisi ke-16. Sementara sang adik, Alex Marquez, tak menyelesaikan balapan usai mengalami crash. Dengan hasil ini, Marc Marquez kini berdiri kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 171 poin. Ia unggul 22 poin dari Alex Marquez, yang masih bertahan di posisi kedua. Sedangkan Bagnaia makin tertinggal jauh dengan 120 poin, terpaut 51 angka dari Marquez. Dominasi Baby Alien memang tak terbantahkan musim ini. Ia menyapu bersih 6 kemenangan sprint race dan telah 3 kali menjadi juara di 5 seri utama. Sayangnya, 2 blunder besar di MotoGP Amerika dan MotoGP Spanyol sempat menghambat lajunya, bahkan membuat Alex Marquez sempat mengambil alih pimpinan klasemen. Namun kini, dengan konsistensi yang mulai terjaga dan lawan-lawan utama yang terpeleset, Marquez kembali menunjukkan bahwa ia adalah kandidat kuat juara dunia musim ini. Memang saya kalah dari Zarco hari ini, tapi secara keseluruhan, saya justru mendapat lebih banyak, ungkap Marquez setelah balapan. Ia mengakui bahwa kemenangan sesungguhnya adalah mengamankan keunggulan poin yang membuatnya lebih tenang menghadapi seri-seri berikutnya. Dengan MotoGP Inggris di Silverstone yang akan digelar pada 25 Mei mendatang, Marquez kini punya keuntungan psikologis untuk melanjutkan tekanan kepada para rival. Dengan performa yang kian stabil dan dukungan penuh dari Ducati, peluangnya untuk merebut gelar musim ini makin terbuka lebar. Joan Mir mengejutkan semua orang di Le Mans. Di tengah guyuran hujan yang membasahi sirkuit Bugatti, Prancis, pembalap Honda HRC Castrol itu berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi pemanasan atau warm-up MotoGP Prancis 2025, Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Dengan catatan waktu 1 menit 45,283 detik, Joan Mir menunjukkan keunggulannya dalam kondisi lintasan basah, mengungguli rival-rivalnya dari pabrikan berbeda. Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo Team yang tampil dominan sepanjang awal musim, hanya terpaut tipis 0,072 detik di posisi kedua. Sementara itu, posisi ketiga dihuni oleh Franco Morbidelli dari tim Pertamina Enduro VR46, yang juga tampil konsisten dengan selisih 0,240 detik dari Joan Mir. Di posisi keempat, ada Johann Zarco dari LCR Honda Castrol, yang mencatat waktu lebih lambat 0,245 detik saja. Sedangkan posisi kelima diisi oleh adik Marc, Alex Marquez, dari tim BK8 Gresini Racing. Namun, insiden menegangkan sempat terjadi di menit-menit akhir sesi. Dengan hanya menyisakan 4 detik, Alex Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 2 dan 3. Motornya terlempar dan tergeletak di tepi lintasan. Situasi ini membuat race direction menghentikan sesi lebih awal, demi keselamatan para petugas dan pembalap lainnya. Secara keseluruhan, sesi pemanasan kali ini menunjukkan performa solid dari para pembalap Honda dan Ducati. Di luar 5 besar, Pedro Acosta dan Luca Marini menempati posisi ke-6 dan ke-7, disusul Brad Binder, Jack Miller, serta Marco Bezzecchi di posisi 10 besar. Nama-nama besar seperti Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Enea Bastianini, hingga Pecco Bagnaia justru terlempar ke papan bawah sesi warm-up. Bagnaia bahkan hanya mencatat waktu tercepat ke-20, tertinggal lebih dari 2 detik dari Joan Mir. Kondisi hujan memang membuat sesi ini tak bisa dijadikan tolok ukur utama, namun hasilnya jelas menunjukkan siapa yang paling siap menghadapi lintasan licin di Le Mans. Dan malam ini, pukul 19.00 WIB, balapan utama MotoGP Prancis 2025 akan berlangsung dalam 27 lap. Joan Mir, Marc Marquez, dan Franco Morbidelli akan memulai dari posisi yang berbeda di grid, tapi hasil warm-up ini bisa memberi gambaran siapa yang punya feeling paling tajam di bawah tekanan cuaca buruk. Akankah Joan Mir mampu melanjutkan performa impresifnya di race nanti? Atau justru Marc Marquez kembali unjuk kekuatan seperti di sprint race sebelumnya? Kita nantikan duel seru para jagoan MotoGP malam ini, langsung dari Le Mans, Prancis. Fabio Quartararo akhirnya kembali tampil memukau di depan publik sendiri. Pembalap Yamaha itu sukses mengamankan pole position MotoGP Prancis 2025 setelah mencatatkan waktu fantastis 1 menit 29,324 detik, sekaligus mencetak rekor lap baru di sirkuit Bugatti Le Mans. Hasil ini menempatkan Quartararo di posisi start terdepan pada balapan hari Minggu. Di belakang